Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini, saya ingin membahas sebuah berita yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu rencana divestasi saham PT Fail Indonesia oleh Fail Canada Limited. Divestasi ini merupakan salah satu milestone penting bagi Fail Indonesia, karena akan meningkatkan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di perusahaan tersebut. Namun, proses negosiasi harga divestasi ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam tentang proses negosiasi divestasi saham Inco ini. Fail Indonesia adalah salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki cadangan nikel sebesar 1,8 miliar ton, yang merupakan salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Fail Indonesia didirikan pada tahun 1968 oleh Aneka Tambang dan CV Nikel Indonesia. Pada tahun 1996, Fail Canada Limited mengakuisisi 51% saham Fail Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Mine ID atau Indonesia Mining and Mineral Resources Development Company mengakuisisi 20% saham Fail Indonesia dari Fail Canada Limited. Dengan demikian, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Fail Indonesia menjadi 40,4%. Pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan kepemilikan sahamnya di Fail Indonesia menjadi mayoritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia meminta Fail Canada Limited untuk melepas 14% sahamnya kepada Mine ID. Proses negosiasi divestasi saham Inco ini dimulai pada tahun 2022. Fail Canada Limited dan Mine ID telah melakukan beberapa kali pertemuan, namun belum berhasil mencapai kesepakatan harga. Menurut Fail Canada Limited, harga yang ditawarkan oleh Mine ID terlalu rendah. Sementara itu, Mine ID menilai bahwa harga yang ditawarkannya sudah wajar. Proses negosiasi ini semakin rumit, karena ada pemegang saham lain, yaitu Sumitomo Metal Mining. Sumitomo Metal Mining juga memiliki hak veto dalam proses divestasi saham Inco ini. Pada bulan November 2023, Fail Indonesia mengumumkan bahwa proses negosiasi divestasi saham Inco ini masih terus berlangsung. Fail Indonesia berharap proses negosiasi ini dapat segera rampung, sehingga perusahaan dapat mendapatkan kejelasan untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Divestasi saham Inco ini memiliki potensi dampak yang signifikan bagi Fail Indonesia, pemerintah Indonesia, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bagi Fail Indonesia, divestasi saham ini akan meningkatkan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan stabilitas bagi Fail Indonesia, karena pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut. Bagi pemerintah Indonesia, divestasi saham ini akan meningkatkan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Hal ini akan memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam industri pertambangan nikel di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, divestasi saham ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Fail Indonesia merupakan salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di dunia. Dengan meningkatnya kepemilikan saham pemerintah Indonesia di perusahaan tersebut, maka masyarakat Indonesia akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan pertambangan nikel di Indonesia. Proses negosiasi divestasi saham Inco ini masih terus berlangsung. Proses negosiasi ini tidak mudah, karena melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan kepemilikan sahamnya di Fail Indonesia menjadi mayoritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu memberikan penawaran harga yang menarik bagi Fail Canada Limited. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Fail Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih.
Di sisi lain, Fail Indonesia telah merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2023 dengan hasil yang cukup menggembirakan. Pendapatan perusahaan meningkat signifikan sebesar 7,3%, mencapai total 937,8 juta dolar dibandingkan dengan 873,7 juta dolar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Prestasi keuangan ini tidak hanya tercermin dari pendapatan. Return on assets mencapai 10,2%, sementara return on equity menunjukkan angka yang sangat baik, yaitu 11,7%. Fail Indonesia juga berhasil meningkatkan laba bruto dari 259 juta dolar menjadi 286,9 juta dolar, menandai pertumbuhan yang positif. Meskipun beban pokok pendapatan dan beban usaha mengalami kenaikan, perusahaan mampu mengelola angka-angka tersebut dengan baik. Bahkan, laba periode berjalan mencapai 221 juta dolar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 168,3 juta dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka net profit margin mencapai 23,5%, mencerminkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Fail Indonesia juga menunjukkan manajemen keuangan yang bijak dengan debt to equity ratio saat ini sebesar 13,7%, memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Aset Fail Indonesia mengalami peningkatan sebesar 204,5 juta dolar, nilai ekuitas meningkat menjadi 2,5 miliar dolar. Hal ini menandakan kebijakan investasi yang tepat dan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sektor pertambangan tidak selalu mudah, namun, dengan arus kas yang dihasilkan sebesar 374,5 juta dolar dari aktivitas operasi, Fail Indonesia menunjukkan ketahanan dan keunggulan dalam mengelola keuangan perusahaan. Peningkatan nilai total arus kas sebesar 133,6 juta dolar hingga akhir September 2023 menjadi prestasi luar biasa. Terlebih lagi, perusahaan mampu melakukan investasi sebesar 179,9 juta dolar tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan. Kinerja gemilang Fail Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini memberikan gambaran positif tentang masa depan perusahaan di tengah dinamika pasar global yang berubah-ubah. Dengan strategi keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan, Fail Indonesia siap menghadapi tantangan dan melangkah maju dalam industri pertambangan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Fail Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.